Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Imam salat maghrib masih berikhlas rahmatullah. Kultum pada malam hari ini masih melanjutkan tentang tema beberapa hari yang lalu, yaitu al-hilmu warifqu fil umur, yakni pemaaf dan lemah lembut di dalam segala urusan. Pada judul ini, sang penulis kitab yakni Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau mengutip beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah wal kawiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Al-Imran ayat 134. Di antara orang-orang bertakwa cirinya itu tidak hanya di permulaan surah Al-Baqarah, yakni orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian berinfak dari apa yang Allah telah rizkikan. Namun tanda-tanda orang bertakwa itu adalah nanti diuji oleh hal-hal yang tidak berkenan di hati. Kemudian ketika dia menghadapi itu, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, nahan emosi, padahal dia mampu untuk melampiaskan emosinya, namun ditahan. Ya, Kang Sihun, orang baik itu tidak hanya bisa melakukan sholat sunnah atau sholat berjamaah di masjid, akan tetapi di luar masjid ketika dia berhubungan dengan orang-orang yang katakanlah belum benar, dia mampu untuk nahan emosi. Jadi ibaratnya kalau sholat itu adalah untuk mengumpulkan kekuatan untuk kita bawa di luar sholat, di luar masjid, untuk menghadapi ujian nyata. Ujian nyata kan ketika keluar masjid, Mas Toto. Benar apa enggak? Oh, kemudian baru belok perempatan beta itu udah anak-anak muda naik motor, knalpotnya di wobok lagi. Wor, wor, wor. Waduh, mau diumpat Mas Toto pakai peci, enggak diumpat kok apa namanya? Ya kan? Itu nahan emosi. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah itu adalah sebaik-baik yang berbuat baik. Coba kita renungkan. Ada hambanya diberikan rezeki, diberikan kesehatan, ditunggu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk bertaubat, meninggalkan syirik, akan tetapi tetap aja ngasih rezeki itu Allah. Coba. La ahada asbaru minallah. Tak ada satupun yang lebih bersabar dari Allah. Dia memberi rezeki tapi dipersekutukan. Tetap aja memberikan rezeki. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin dalam Al-Qur'an itu, kalau dalam bahasa Indonesia, kita memberi lebih banyak daripada menerima. Itu apa namanya? Definisi takrif daripada ihsan. Berbuat ihsan itu adalah kita memberi lebih banyak daripada menerima. Nah, kita belajar. Kemudian, dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk senantiasa eh, berpegang kepada pokok-pokok akhlak kemasyarakatan, akhlak yang dikaitkan dengan sosial dalam 3 sifat, yakni khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa 'aqrid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan perintahkan yang baik. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Orang jahil itu adalah orang yang tindak tanduknya, perilakunya tidak sesuai dengan aturan. Itu orang jahil. Surah Al-A'raf ayat 199. Ayat ini diturunkan berkenaan. Ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Jibril, apa maksud daripada ayat ini? Lalu malaikat Jibril menjawab, Innallaha amaraka an ta'fuwa amman zalamak. Sungguh Allah memerintahkan kamu untuk memaafkan orang yang menzolimimu. Wa tu'tiya man haramak, dan engkau memberi orang yang gak mau ngasih, gak mau memberi kepadamu. Wa tasila man qata'aka, dan engkau tetap senantiasa menyambung silaturahim orang yang nggak mau silaturahim. Berat apa enggak itu, Mas Toto? Memaafkan orang yang zolim, terus kemudian memberi kepada orang pelit. Yang ketiga adalah kita tetap menyambung, menjalin hubungan kepada orang yang nggak mau menjalin hubungan dengan kita. Itu kalau pakai hukum sosial nggak kena tiga-tiganya ini. Tapi karena ini perintah Allah, maka harus dilakukan. Ini perintah Allah. Lah kalau pakai hukum sosial, ngapain kita berbuat baik sama dia? Ngapain aku traktir dia? Dia nggak pernah naktir gua kalau punya duit, saya ikut pay aja. Itu kalau dikaitkan dengan hukum sosial. Tapi enggak, kita orang beriman. Kita hidup dituntun oleh aturan ilahi.
Kalau modelnya seperti itu ya selesai. Nah, kemudian terakhir, dan Al-Quran melarang kita untuk membalas kejelekan dengan kejelekan dan tidak membalas dendam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Tidaklah sama antara kebaikan dan kejelekan. Balaslah kejelekan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Maka ketika engkau melakukannya, sesuatu yang antara dirimu dengan dirinya ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah nanti akan menjadi teman yang dekat. Nih, satu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ditanya, "Wahai Tuan Syekh, saya ingin dan pernah mempraktekkan surah Fussilat ayat yang ke-35. Jadi membalas orang yang berbuat jelek dengan kebaikan. Namun pada kenyataannya pada beberapa kesempatan yang aku lakukan, nggak terjadi hal yang seperti itu. Ini gimana Syekh?" Karena dirimu motivasinya adalah ketika melakukan sesuatu adalah agar dia berbuat baik, berubah. Nggak bisa itu. Yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lakukan aja kebaikan. Nanti Allah yang akan menggerakkan. Jadi ketika Mas Toto jengkel sama orang, perintahnya adalah untuk tetap berbuat baik, lalu termotivasi untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat zolim terhadap kita, lalu kok nggak jadi-jadi ini, percobaan sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali kok dia nggak jadi CS sama saya. Karena si pelaku itu niatnya adalah untuk dia berbalik kebaikan. Jangan. Berbuat baiklah karena Allah. Nanti Allah yang akan merubah sifatnya itu. Nah, ini sampai di situ saya mengkaji ayat ini. Jadi saya ulangi, balaslah kebaikan, tidak sama antara kebaikan dan kejelekan. Tolaklah atau balaslah kejelekan itu dengan sikap yang lebih baik. Kalau engkau melakukan seperti itu, antara dirimu dan antara dirinya ada permusuhan, kerenggangan. Yang namanya orang hidup itu pasti ada lah. Ya, pasti itu. Keluarga aja ada. Bener, Kang Sihun? Bener, Mas Toto? Mas Toto ada yang akrab saudaranya. Yang di Kalimantan itu CS. Yang nggak di Kalimantan, yang gedekin, yang ngeselin. Ada nggak Mas Toto? Oh, pasti banyak. Pasti. Lalu bagaimana? Tetap berbuat baik. Motivasinya jangan dia ingin apa namanya baik, tapi motivasinya karena Allah, karena perintah Allah. Pasti nanti dia akan dirubah ke annahu waliyun hamim, seolah-olah dia adalah teman yang sangat akrab, kekasih yang sangat mencintai. Dan itu tidak akan diberikan kecuali oleh orang-orang yang bersabar, dan tidaklah uh, hal itu diterima kecuali orang-orang yang mempunyai bagian yang besar. Ingat, hal tersebut tidak akan diberikan kecuali orang-orang yang sabar. Orang sabar itu mendapatkan dzu haudzin azim, balasan yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar, orang yang akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.